Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Udah sarapan? Sudah. Sarapan apa? Nasi goreng. Nata? Ikan? Roti. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, pada kali ini setelah pembelajaran, kakak harap kalian mengerti pengertian puasa, dalil tentang berpuasa, syarat, rukun dan hal yang membatalkan puasa, macam-macam puasa, wajib dan sunnah, serta menyimpulkan hikmah dari berpuasa. Adapun tujuan pembelajarannya itu, siswa mampu mendeskripsikan pengertian puasa melalui tanya jawab. Kedua, siswa mampu menyampaikan dalil tentang berpuasa melalui ceramah yang dijelaskan oleh guru. Ketiga, siswa mampu menjelaskan syarat, rukun dan hal yang membatalkan puasa melalui diskusi kelompok. Keempat, siswa mampu menyebutkan macam-macam puasa wajib dan sunnah melalui video pembelajaran yang telah disampaikan. Kelima, siswa mampu menyimpulkan hikmah dari berpuasa melalui diskusi kelompok yang dilakukan. Di sini udah ada yang tahu belum apa itu pengertian puasa? Ayo, siapa yang tahu? Biar sehat. Oh, pengertian puasa. Iya, cepat. Apa itu puasa? Sini semuanya puasanya penuh nggak? Yang sekarang? Full. Apa tadi? Apa? Rain tadi. Makan terus. Apalagi pengertian puasa? Biar sehat. Terus? Apa? Coba Hadi. Jangan main-main. Hadi, apa itu puasa? Puasa adalah ibadah atau ujian 30 hari. Terus? Jadi puasa itu adalah menahan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Coba ulangi. Tadi yang kakak bilang itu apa coba? Farel, apa tadi puasa? Apa itu puasa? Coba Hadi. Puasa adalah menahan hawa nafsu dari fajar sampai Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. semalam puasanya yang bulan lalu. Bulan berapa kemarin puasa? Bulan 5 ya? Bulan 5. Bulan 5. Bulan 4, Kak. Itu semalam puasanya full Kak. Oh. Selanjutnya kita dengarkan video pembelajaran tentang puasa sampai ke hikmahnya. Semuanya dengerin lagi ya, karena nanti kita bakal buat kelompok. Dengerin. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam yang artinya adalah imsak, yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, puasa adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Dengerin ya, nanti kita ada pembagian kelompok lagi, tugas masing-masing. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Puasa Ramadan diawali dengan niat pada malam hari. Bacaan niat puasa Ramadan itu shauma qadim an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan syarat wajib puasa Ramadan antara lain yang pertama adalah Islam. Puasa yang diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berakal. Keempat, mampu melaksanakan puasa.
Kemudian syarat sah puasa antara lain yang pertama Islam, Dengerin, Rizky. kemudian mumayyiz atau orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah wujudnya rukun puasa. Dengerin, ini kan pelajaran, Yang pertama dengerin. adalah niat dalam hati. Niat ini diwajibkan pada tiap-tiap malam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, malam yajma'u shaumi qabla al-fajri fala siyamu lahu. Artinya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum, atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa antara lain yang pertama orang sakit, kemudian orang yang dalam perjalanan atau musafir, kemudian yang ketiga adalah orang yang lanjut usia. Dengerin ya, nanti kita bagi kelompok loh. Selanjutnya denda atau kafarat puasa. Yang pertama, wajib mengqadha pada hari lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan, yaitu untuk orang sakit yang masih bisa sembuh, dan juga untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan juga untuk wanita yang sedang hamil dan menyusui. Kemudian yang kedua, wajib membayar fidyah atau memberi makan kepada fakir miskin pada tiap hari yang ditinggalkan sebesar 1 mud atau setara dengan 6 ons. Yang pertama, untuk orang sakit yang tidak ada harapan bersembuh, kemudian orang tua yang tidak mampu Selanjutnya sunah-sunah puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Nah, jadi dari video pembelajaran yang udah kakak tunjukkan tadi, udah sama-sama kita lihat. Ada yang ingin bertanya? Nah, Hadi dulu ya, Hadi sama Farel. Hadi, apa pertanyaannya? Kapan waktu diharamkan puasa, Kak? Kalau ini Farel? Apakah kita bisa membatalkan puasa, Kak? Oke, baik, satu-satu kakak jawab ya. Tadi Hadi nanya, Kak, kapan sih waktu diharamkannya puasa? Pertama, pas hari raya Idul Fitri. Kan itu hari raya itu kan hari kemenangan. Jadi semuanya itu nggak boleh puasa karena kan kita udah berpuasa, dengerin. Karena kan kita udah puasa dari 30 hari. Jadi pas hari raya itu kita nggak boleh puasa. Dengerin. Kedua, waktu diharamkannya puasa itu hari raya Idul Adha. Nah, jadi pada hari raya Idul Adha itu juga kita nggak boleh puasa karena di situ juga hari raya kemenangan. Ketiga, pada hari Tasyrik. Ada yang tahu hari Tasyrik itu apa? Enggak. Hari Tasyrik itu hari pada tanggal jatuh pada tanggal 11, 12, 13 apa? Zulhijjah. Nah, pada saat itu saudara-saudara kita yang di Mekah sedang melakukan ibadah haji. Jadi kita tidak boleh berpuasa. Jadi kita nggak boleh puasa pada saat itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Selanjutnya pada saat berhalangan. Selanjutnya kita bentuk kelompok jadi 2 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang bagaimana itu orang yang dia berpuasa tapi tidak sholat. Yang kedua nanti dulu, dengerin dulu apa yang mau dibahas. Yang kedua, Nata. Yang kedua membahas tentang berpuasa tapi menggibah. Nah, kelompok 1 itu si Farel, Nata, sama Arpan. Kelompok 2 Raid, Hadi, sama Rizky. Ingat masih yang kakak bilang tadi kan, kelompok 1 membahas tentang fenomena dia tuh berpuasa tapi dia nggak sholat. Kedua, dia berpuasa tapi dia suka gibah. Nah, yang dibahas itu masing-masing kelompok itu membahas apa itu dampak negatif dari fenomena tersebut. Yang kedua, apa hikmahnya. Yang ketiga, kesimpulannya. Dan sekarang bentuk kelompoknya masing-masing. Dari badannya ya, untuk kayak tadi. Bertiga ya. Nah, diskusikan apa yang kakak suruh tadi. Pertanyaannya. Kenapa kau mau diskusi? Pura-pura diskusi ya dari suruh. Sinalo.
Coret. Udah kerjakan. Jangan nyontek. Mulutnya. Sudah, selanjutnya kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya tentang berpuasa tapi menggibah. Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarif Pramuditya. Saya dari kelompok 1 akan membacakan berpuasa tapi menggibah. 1. Apa dampak negatif tentang fenomena tersebut? Orang yang menjalankan puasa tapi tidak melaksanakan salat wajib cenderung merugi karena hanya mendapatkan haus dan lapar saja ketika berpuasa. Orang yang tidak mengerjakan salat karena malas atau sibuk statusnya masih muslim dan puasanya tidak batal secara esensial. Meskipun puasanya tidak batal secara esensial atau secara hukum fikih tidak dianggap batal puasanya, tidak bernilai apa-apa dan pahalanya berkurang. 2. Apa hikmah dari fenomena tersebut? Tidak ada hikmah dari fenomena tersebut, tapi perlu diketahui bahwa salat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salat ialah amalan pertama yang dilihat dihisab di hari akhirat kelak. 3. Kesimpulan dari fenomenanya, orang yang berpuasa tetapi tidak melakukan sholat wajib maka puasanya tetap dianggap sah. Hal itu dikarenakan ibadah sholat adalah ibadah tersendiri dan ibadah puasa juga ibadah tersendiri. Maka kalau sholat lalu tidak puasa maka sholatnya tetap sah. Begitu pula kalau puasa lalu tidak sholat maka tetap sah puasanya. Walaupun tidak membatalkan puasa meninggalkan sholat baik di bulan Ramadan maupun tidak amatlah sangat disayangkan. Pasalnya hal pertama yang diperiksa di akhir kelak adalah ibadah sholat dari orang tersebut, kemudian disusul ibadah yang lain. Maka pahala puasa akan diperoleh jika sholatnya sudah diproses. Jadi meski tetap sah, orang yang menjalankan puasa tapi tidak melaksanakan sholat wajib cenderung merugi karena hanya mendapatkan haus dan lapar saja ketika berpuasa. Nah, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 membahas tentang berpuasa tapi menggibah yang dibacakan oleh Raif. Assalamualaikum, nama saya Raif. Saya dari kelompok 2 membaca berpuasa tapi menggibah. 1. Apa dampak negatif tentang fenomena tersebut? Dari kelompok kami, dampak negatif dari berpuasa tetapi menggibah adalah meskipun ibadah di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa, namun ibadah puasa kita jalani akan sia-sia, tentunya sangat disayangkan karena kita sudah menahan lapar dan haus seharian. Puasa Ramadan dikerjakan orang bergibah hingga penunaian ibadah wajib saja pahalanya sudah habis dan Allah tidak memberikan balasan pahala atas lapar dan dahaga. Yang bising kali nih. Sampai mana tadi? Sampai mana? Dahaga yang ditahannya seharian penuh, artinya kewajiban puasanya memang diangkat serta tidak ada kada puasa padanya. Namun puasa itu tidak artinya di sini sisi Allah. Dua, apa hikmah dari fenomena tersebut? Menurut kami hikmahnya tidak ada, tetapi ada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 21 yang artinya, dan janganlah kalian saling menggunjing. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati?
maka tentulah kami merasa jijik kepada dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Karena itu sebaiknya kita menghindari ghibah apalagi saat sedang menjalankan ibadah puasa. 3. Kesimpulan ghibah termasuk pembatal puasa. Maka orang yang berghibah puasanya tetap sah, namun Rasulullah mewanti-wanti umatnya agar meninggalkan ghibah. Walaupun tidak membatalkan puasa, namun ghibah melenyapkan pahala dan ganjaran baik dari ibadah puasa. Oke, terima kasih kepada Rai. Tepuk tangan untuk Rai. Nah, kesimpulannya kalau kita berpuasa itu kita harus menghindarkan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti tadi dia puasa, tapi dia nggak sholat. Memang puasanya itu sah, tapi pahalanya berkurang. Jadi sia-sia dia menahan hawa nafsunya itu tadi. Terus dia puasa, tapi dia menggibah. Memang puasanya tetap sah, tapi pahalanya berkurang karena dia banyak menceritai orang lain. Dan selanjutnya sebelum kita mengakhiri, ini ada tugas dibawa pulang, dibawa lagi dikerjakan di rumah, dibawa lagi besok. Tunggu 2 lagi. Dikerjakan bagus-bagus ya. Ya kak, bawa pulang kan. Selanjutnya sebelum kita pulang, mari kita baca doa yang dipimpin oleh Farel. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Salam. Kerjakan ya tugasnya di rumah.